Atas kesempatannya, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang akuntansi sertifikat deposito berjangka. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Anggota kelompok kami ada yang pertama, ada saya sendiri, Anissa Fitria Salsabila, Via Aprilia Nur Afifah dengan NIM 2019-310591 serta rekan saya. Nama saya Alfiana Rizwika Amalia Putri dengan NIM 2019-310706. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sertifikat deposito. Pengertian dari sertifikat deposito adalah produk bank yang mirip dengan deposito, namun berbeda pada prinsipnya. Sertifikat deposito merupakan instrumen utang berupa deposito berjangka yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan kepada investor yang bukti kepemilikannya dapat diperjualbelikan. Adalah keuntungan sertifikat deposito. Sertifikat deposito yang pertama diperuntukkan bagi nasabah perorangan, badan usaha, ataupun pemerintah. Dan yang kedua, setoran awal sertifikat deposito minimal ialah 1 miliar. Dan yang ketiga, dalam sertifikat deposito tidak tercantum nama pemegang hak. Dan yang keempat, siapa saja pemilik sertifikat deposito dapat mencairkan di bank penerbit sertifikat deposito tersebut. Dan yang kelima, pencairan atas sertifikat deposito BPD Kaltim tidak dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Dan yang keenam, bagi deposan yang memiliki sertifikat deposito lebih dari 1 biliet, diberikan suku bunga sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum pada masing-masing biliet dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya yaitu biaya-biaya yang melekat pada produk. Yang pertama adalah biaya materai untuk pembelian sertifikat deposito. Dan yang kedua, pajak atas bunga sesuai peraturan yang ada. Dan yang ketiga, diskon jika sertifikat deposito dijual kembali ke bank sebelum jatuh tempo. Selanjutnya yaitu sistem perhitungan bunga. Dari sistem perhitungan bunga terdapat dua, yaitu sistem bulanan dan sistem dibayar di muka. Prosesnya yaitu nominal dibagi 1 ditambah diskonto per 36 dari jangka waktu. Pajak atas bunga dibebankan sebesar 20% jika penempatannya kurang dari 7,5 juta. Perhitungan proses sertifikat deposito. Yang pertama, sebelum PSAK 55 direvisi 2006, proses sama dengan nilai nominal 1 ditambah I atau diskonto tanda kurung per 365 tanda kurung dikali jangka waktu. Dan sesudah PSAK 55 revisi pada 2006, proses sama dengan nilai nominal tanda kurung 1 ditambah tanda kurung diskonto atau I per 365 tanda kurung dikali jangka waktu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada pengakuan dan pengukuran akuntansi sertifikat deposito. Yang pertama yaitu transaksi sertifikat deposito diakui sebesar nominal yang tercantum dalam sertifikat deposito. Yang kedua yaitu setoran sertifikat deposito yang diterima tunai oleh bank diakui sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka. Setoran sertifikat deposito melalui clearing diakui setelah tidak ada tolakan clearing. Dananya sudah efektif sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka. Dan yang terakhir yaitu diskonto amortisasi secara proporsional selama jangka waktu sertifikat deposito. Selanjutnya yaitu perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Yang pertama yaitu sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas tunjuk atau atas nama. Yang kedua yaitu sebagai deposito yang diterbitkan atas pembawa, berarti siapa saja boleh menarik sertifikat deposito selama bisa ditunjukkan sertifikat deposito tersebut kepada pihak bank penerbit. Yang ketiga yaitu di samping itu sertifikat deposito dapat diperdagangkan oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Yang keempat yaitu perbedaan yang lain dengan deposito berjangka adalah bahwa deposito yang bunganya diperhitungkan dan diterima di muka adalah sertifikat deposito. Selanjutnya yaitu
itu di sini ada contoh soal penempatan sertifikat deposito dengan setoran tunai. Seorang calon nasabah mendatangi Bank UHW untuk melakukan penempatan sertifikat deposito senilai 5 juta rupiah untuk jangka waktu 1 bulan 31 hari, setoran dibayar tunai dan bunga diskonto 8%. Maka jurnalnya yaitu debit cash teller sebesar Rp4.966.146 dan kreditnya yaitu deposito berjangka sebesar Rp4.966.146. Selanjutnya yaitu contoh soal penempatan sertifikat deposito dengan setoran non tunai dengan cek dari bank lain. Andi mendatangi CS untuk melakukan penempatan sertifikat deposito senilai 10 juta rupiah untuk jangka waktu 3 bulan 92 hari. Setoran sertifikat deposito menggunakan cek dari Bank CIMB Niaga, bunga diskonto sebesar 8%. Maka jurnalnya yaitu debit giro pada BI sebesar Rp9.840.317 dan kreditnya yaitu sertifikat deposito atas nama Andi sebesar Rp9.800.397 serta kredit kewajiban segera pajak nasabah sebesar Rp39.920. Selanjutnya, penempatan pada sertifikat deposito dengan mendebit rekening koran nasabah. Seorang nasabah rekening koran atas nama Wiwit mendatangi Bank Stiep untuk melakukan penempatan sertifikat deposito senilai 15 juta untuk jangka waktu 1 bulan. Setorannya didebit dari rekening miliknya dan bunga diskontonya 8% per tahun. Lalu untuk jurnalnya, pada debit yaitu rekening giro atas nama Wiwit senilai Rp14.818.751. Lalu untuk kreditnya yaitu setoran deposito atas nama Wiwit senilai Rp14.898.439. Lalu kreditnya PPh pasal 4 ayat 2 senilai Rp20.312. Selanjutnya, perhitungan amortisasi bunga sertifikat deposito. Bagian deposito hari ini melakukan amortisasi bunga sertifikat deposito untuk nasabah atas nama Citra Laksmi. Sertifikat deposito bernilai Rp10 juta dengan bunga 7%, lalu jangka waktunya 1 bulan. Jika diketahui proses senilai Rp9.942.636 dengan diskonto Rp57.364. Untuk amortisasi hari yang pertama sebesar Rp1.907. Lalu untuk jurnalnya yaitu pada debitnya biaya bunga deposito senilai Rp1.907 dan kreditnya sertifikat deposito amortisasi atas nama Citra Laksmi. Pencairan sertifikat deposito dan dananya dipindah bukukan ke tabungan. Nah, soalnya pada tanggal jatuh tempo Bapak Wiwit datang ke Bank UHW untuk mencairkan sertifikat deposito miliknya sebesar 10 juta dan meminta dana pencairannya dimasukkan ke rekening tabungan atas nama Citra Laksmi di Bank UHW. Lalu untuk jurnalnya, debitnya sertifikat deposito atas nama Wiwit senilai 10 juta dan pada kreditnya tabungan atas nama Citra Laksmi senilai 10 juta. Selanjutnya, pencairan sertifikat deposito dan dananya ditransfer ke cabang lain. Soalnya, Ibu Nawirah pemilik sertifikat deposito datang ke Bank UHW untuk mencairkan sertifikat deposito miliknya dengan nominal 10 juta dan dana hasil pencairannya ditransfer ke tabungan atas nama Wahyutri Widayat di Bank UHW cabang Malang. Selanjutnya, deposan dikenakan biaya transfer senilai 10.000
dananya dipotongkan dari nilai sertifikat deposito. Untuk jurnalnya, pada debitnya sertifikat deposito atas nama Nawirah senilai 10 juta dan kreditnya yaitu RAK Cabang Malang senilai 9.990.000. Lalu kredit juga provisi komisi transfer senilai 10.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.